Ya kalau Bung Karno bilang kan cita-cita setinggi langit gitu, kalau jatuh masih di antara bintang-bintang gitu. Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi kalau kita prosesnya bagus, kita proses serius, jangan mikirin hasil, nanti hasilnya muncul sendiri kok. Mendingan saya gagal dalam mencoba daripada saya nggak pernah nyoba sekali. Itu nyesalnya lain. Bisa jadi jawaban doa kita tuh di luar kita duga ya. Waktu itu misalnya gini, ya Allah tolong dong perbanyak rezeki saya. Tapi jawaban disuruh dipecat. Wah ini nggak punya uang, mana mau lebaran, waktu itu ingat banget saya mau lebaran, duit tinggal 300.000. Padahal beli susu anak aja itu langsung habis. Ya kita waktu itu di titik nggak bisa mundur lagi gitu kan. Seminggu sebelum mulai program Supercamp itu murid cuma 2. Wah saya udah nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pandekar. Saya adalah pemilik bimbingan belajar Lavender, bimbingan belajar spesialis Supercamp di Kota Depok. Dan saat ini saya tinggal di daerah RTM Kelapa II Cimanggis. Sebetulnya dulu tuh memang saya udah terlibat dari dunia pendidikan itu sejak zaman mahasiswa ya. Jadi sejak belum lulus pun saya sudah ngajar gitu. Saya sudah mengajar. Ya kalau dulu mungkin motivasinya mencari tambahan dari orang tua. Tapi kemudian saya berkesempatan mengajar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta, kalau pagi dan kalau malam kemudian mengajar di bimbingan-bimbingan belajar yang ada di ibu kota. Dan itu sampai kira-kira 7 tahun gitu. Setelah 7 tahun, 2011 saya memberanikan diri memulai usaha saya sendiri, yaitu bimbingan belajar Lavender. Yang speknya adalah persiapan untuk ujian masuk PTN ya, spesialisasinya. Dan dengan cara menginap. Kenapa pilih yang menginap? Karena dulu itu belum banyak waktu itu, belum banyak. Karena banyak kan bimbingan belajar kan konvensional aja. Nah kita coba ambil menginap karena tadinya pengen supaya siswa-siswa dari daerah itu yang ingin belajar masuk PTN itu bisa datang ke Depok ya kan. Ya karena saya dari alumni UI, maka saya pengen juga anak-anak Indonesia ini bisa berkesempatan berkuliah di UI. Kenapa kita mulai Supercamp? Karena dulu kita mampunya cuma Supercamp doang. Supercamp itu kan dibikin di kira-kira bulan Mei, Juni, Juli ya. Waktu itu biasanya di bulan-bulan itu saya sedang pergantian tahun ajaran, dia jam mengajar saya itu sedikit gitu di mana-mana. Ya udah saya bikin aja pembelajaran persiapan masuk PTN di waktu singkat. Gimana cara mengajarkan mereka sewaktu singkat? Maka siswa-siswa itu errornya harus diminimalisasi. Nah, supaya errornya tuh minim, ya maka kita cobalah konsep Supercamp. Ini juga bukan hal yang ibarat kata baru sama sekali, enggak. Karena bimbel lain tuh banyak yang udah bikin itu. Cuman mungkin yang beda adalah keseriusan kita untuk menjalankan ini gitu. Saya dan istri waktu itu memulai, ya kita berdua aja gitu ya. Mulai dari bikin soal sendiri, promosi sendiri gitu kan. Macem-macem sendiri, bahkan ngurus catering kita juga sendiri, ketemu orang tua murid sendiri, dikomplain juga sendiri gitu. Semua kita kerjain sendiri. Cuman ibarat kata iseng-iseng gitu kan, buat nambah-nambah uang belanja, akhirnya jadi serius gitu kan. Loh ternyata banyak juga request ini, terutama dari daerah. Guru untuk level persiapan masuk PTN ini kan adanya di kota yang ada PTN-nya juga gitu. Ya kan, kalau misalnya dia tinggal di wilayah yang tidak ada PTN-nya. Kalau dia mau masuk ke sekolah negeri, dia harus belajar ke kota-kota yang ada kampus negerinya. Cuman kan problemnya di Depok ini mereka nggak punya saudara. Ya kan, mereka nggak punya saudara, mau nginep di mana gitu kan. Kalau nginep di hotel mungkin kemahalan. Terus pendidikannya seperti apa? Akhirnya ya udahlah kita coba bikin, ya udah belajar plus nginepnya, plus akomodasinya. Ya udah, jadilah Supercamp. Jadi lavender itu bunga kehidupan, bunga yang tangguh. Jadi satu memang saya dan istri senang warna ungu. Makanya dulu kita tanam depan rumah itu adalah bunga lavender, kita taruh depan rumah kita. Ya sekalian juga ngusir nyamuk gitu ya. Tapi yang saya suka dari bunga lavender itu, kalau dia lagi mekar, itu tahu-tahu rezeki kita tuh banyak gitu, banyak order. Terus tahu-tahu dia kayak mau mati gitu.
mati, saya pikir udah mati. Ya rezeki kita paceklik juga. Nggak lama, ternyata mekar lagi gitu. Yang saya pikir udah mau mati, mekar lagi. Terus kayak mau mati lagi gitu. Nah, ini kayaknya bunga kehidupan gitu. Kadang hidup kita tuh bisa di atas, bisa juga di bawah. Tapi yang penting terus jalan, gitu. Di atas, di bawah. Nah, akhirnya saya jadiin aja. Ya udah, ketika kita mau bikin usaha, mungkin usaha kita kayak gitu. Kadang-kadang kita di atas, bisa jadi kita di bawah. Yang penting jalan terus gitu. Dan bunga lavender yang saya pelihara dulu, itu nggak mati-mati itu bertahun-tahun. Nggak mati-mati, dia berkembang. Terus kayak mau mati, berkembang lagi, gitu. Kayak gitu terus gitu. Dan itu ternyata berbanding lurus dengan income kami. Jadi kalau lagi mekar juga. Lagi nggak mekar gitu kan. Tapi ternyata udah tenang aja, nanti juga ada lagi kok gitu. Ya alhamdulillah dari situ kemudian kita jadiin aja. Yaudah kita kasih nama buat ini aja yuk, bisnis yang kita bangun. Kita bimbel apa nih? Yang nyari nama, kan biasanya bimbingan belajar namanya bernuansa sains ya. Sains atau IQ gitu kan. Kita cari yang beda, apa ya, kasih aja. Terinspirasi juga dari Apple gitu kan. Oh dia nama buah-buahan, saya nama bunga deh gitu kan. Akhirnya justru menciptakan genre baru gitu kan. Menciptakan genre nama baru yang lain gitu. Orang jadi nanya, terus apa brand identitinya? Ya karena bunga lavender itu ungu putih ya. Ya udah kita jadikan aja. Jadi color brand kita gitu kan. Dan apalagi di dunia bimbel waktu itu yang warna ungu belum ada. Akhirnya kalau mungkin saya canvassing ke daerah, kalau nggak inget namanya, mereka inget warna ungunya. Oh yang ungu tuh. Yang membedakan di kita adalah SDM-nya. Ya, SDM di lavender ini pejuang yang sangat serius untuk bikin anak-anak itu lulus. Kita sangat serius ya, karena ini seperti ya saya sama istri dulu. Usaha kita untuk meluluskan anak-anak tuh sedemikian ya gitu kan. Jadi mereka kurang buku kita beliin, akan alat tulis kita sediain, terus konsultasi pendaftaran kita bantuin semua gitu kan. Pokoknya macam-macam ya, aspek teknis dan non teknis kita siapin semua gitu kan. Dan itu ternyata ya buat kita yang penting saya semaksimal mungkin gitu kan. Mau berhasil mau enggak buat kita, yang penting kamu maksimal gitu kan. Nanti orang lain akan lihat hasil, dan ternyata bener. Bisa namanya bimbel bisa aja berhasil, bisa gagal namanya anak-anak ya. Dan kita nggak pernah mengatakan bahwa bersama lavender pasti lulus gitu. Nggak juga ya, kalau ada bimbel yang nawarin itu kan sebetulnya berbau penipuan ya. Sebetulnya nggak pasti gitu. Tapi kita cuman bilang kita serius untuk meluluskan anak-anak kita gitu kan. Kita bikin modul-modul yang bagus, kita pakai soal ujian beneran, kita hitung dengan teknik perhitungan yang hampir sama dengan model ujian, dan kita kan persiapan PTN aja, nggak pakai UN gitu kan. Ya UN bisa sih, cuma maksudnya kita fokus ke persiapan PTN aja. Banyak juga misalnya orang lain bikin super camp misalnya, cuman nyari guru, nyiapin tempat, kasih makan, udah selesai. Tapi aspek non teknisnya nggak diurus gitu kan. Aspek kejiwaan dia, mentalnya, kita justru lebih banyak, super camp ini kan lebih banyak berurusan sama mentalnya. Mental anak-anak itu, karena dia ngedown. Ya dalam perjalanan dia bosen gitu. Makanya kita harus semangatin lagi. Setiap berapa hari semangatin lagi, setiap berapa hari semangatin lagi. Di situ akhirnya tim saya yang bentuk, akhirnya mereka ngeliat sendiri bahwa ini ketika satu rangkaian kegiatan, begitu dia lulus dia happy gitu. Dan ketika dia happy dia cerita ke teman-teman. Cerita enak loh kalau ini kemari kayak begini. Tapi kalau sudah ngerasain belajar di kita, nanti at the end baru dia oke, gitu kan. Makanya ada anak-anak yang dia nggak lulus atau gagal bisa jadi, tapi masih mau les lagi di kita gitu kan. Mereka masih percaya sama kita gitu. Dan alhamdulillah kita bayar juga kepercayaan, dan tahun berikutnya pada lulus atau dia cerita ke adik-adiknya gitu kan. Itu era-era Twitter lagi jaya-jayanya lah ya. Dulu ada hashtag. Nah waktu itu sempat saya lupa isunya apa, tapi lagi hashtag bimbel kayak mau ujian gitu. Akhirnya saya sama ini coba kita bikin hashtag dulu nggak terlalu susah ya waktu itu, jadi lavender bimbel termahal gitu kan. Dan ternyata rame tuh. Ya itu kan pro dan kontra kan. Ya kita kan bukan sekolah ya, kecuali sekolah kita memaksakan mahal, tapi kita kan swasta.
ya kalau segmen yang tepat dia nggak akan pergi. Makanya kalau saya bukan masalah mahal murah ya, yang penting harga yang tepat untuk customer yang tepat itu. Jadi itu yang penting gitu. Karena belum tentu juga dimurahin juga mau orang. Ya kan kita gitu ya. Kebanyakan kita mikir kalau harga murah orang pasti beli barang banyak. Enggak juga gitu. Ya kan? Kita kalau harganya murah ya kualitasnya rendah. Itu logikanya bener gitu. Kalau harganya tinggi berarti mencerminkan kualitas yang baik gitu kan di belakang. Justru kalau kita bikin harga-harga yang pengen bikin kualitas bagus, harga murah, justru itu malah mengkacaukan di alam bawah sadar konsumen, itu malah ngaco gitu kan. Makanya saya bilang kalau emang kualitas kita bagus ya taruh aja harganya emang tepat dan wajar gitu. Maka kalau lavender kok harganya sekian gitu, ya wajar gitu. Karena kan Anda nginep gitu kan. Anda nginep di hotel bintang gitu kan. Hotel bintang 3. Ya kalau bingung harganya, customer silakan cek aja ke nginep di sana sehari berapa gitu kan. Sehari berapa kaliin sekian hari. Kalian sekian hari itu baru breakfast doang gitu. Sementara di kita kan harus ada lunch and dinner, ya kan, makan siang, makan malam, terus nambah lagi ruang kelas, terus nambah lagi kamar untuk penjaganya gitu kan. Kan ongkos di situnya. Ya kalau pembimbingnya di situ dia nginep, dia justru dibayar kan. Nah itu kalian sekian hari, nah itu dibebankan kan. Makanya ketika kita ceritain kayak gitu, baru bilang, oh iya ini harganya wajar gitu kan. Nggak kita bikin orang tuh, oh mahal tuh suka, nggak juga gitu. Emang sila cek aja gitu. Makanya saya bilang harga tuh wajar ya, tepat. Karena kalau yang murah juga nggak masuk akal. Kadang-kadang kita pengen bikin yang murah, akhirnya tempatnya asal-asalan. Ya, pengajarnya harganya murah. Atau misalnya kebanyakan tryout melulu gitu kan. Biar ngirit kos, TO melulu aja gitu. Ya bisa juga sih, terserah. Cuman saya nggak mau melakukan itu karena yang penting memang ya kenapa harganya sekian ya, gurunya juga harganya sekian. Ya kan, ini kan guru Jakarta, bukan guru di wilayah lain gitu kan. Guru Jakarta biaya hidupnya aja sekian gitu kan. Indonesia tuh enaknya luas gitu. Jadi ada aja segmennya gitu. Makanya kalau takut ditinggalkan konsumen ya mungkin yang pergi yang bukan konsumen kita justru kan. Tapi kalau konsumen kita yang beneran, ya dia stay terus ya. Ya buktinya, alhamdulillah lavender bisa tumbuh gitu kan. Tingkat kelulusan kita alhamdulillah minimal 80%. Tapi kemarin kita di 87 kemarin, 87%. Dan itu bisa dihitung secara body count ya. Bisa ketahuan gitu. Hitung aja. Jadi kita nggak manipulasi angka-angka segala macam, enggak. Jadi ada yang lain mungkin klaim bisa lulus sekian persen. Lulus 100% ya, muridnya 3 lulus 100%. Lulus 3 ya 100% kan gitu. Ya kalau kita enggak ya, saya mau lihat ada sekian ratus, lulus sekian ya dihitung aja namanya. Ada kok gitu. Transparan, kalau silakan lihat aja ke web gitu kan, web atau Instagram yang lulus berapa gitu kan. Tinggal tanya jumlah murid dan itu bisa dibuktiin gitu kan. Datanya ada gitu. Jadi satu, kita nggak ngarang-ngarang kayak begitu deh. Nah gimana cara tadi dengan Supercam itu kan kita meminimalisasi error sebetulnya. Idenya ada meminimalisasi. Jadi kalau dia kalau di Jakarta kan banyak people pergi pulang ya. Bagus. Cuman dia belajar ke Jakarta, ke tempat les mungkin dia 1 jam. Udah capek. Balik lagi dia pulang ke rumah 1 jam lagi. Besoknya begitu. Dalam 3 hari tuh lelah biasanya anak-anak. Hari keempat dia izin dari rumah, nggak nyampe tempat lesnya. Main ya kan. Ibunya taunya dia les gitu. Nah ini kan errornya banyak. Nah kalau mengenai murid, alhamdulillah kita justru dari Depok nggak terlalu banyak. Banyakan dari Jakarta sama ya luar Jawa. Kalimantan Timur, dari Sumatera Selatan, Riau, Padang, Sulawesi, Manado juga banyak. Jawa Timur juga banyak. Mereka belajar kemari gitu kan. Jadi justru kita dapat anak-anak dari daerah banyak. Dia sesuai dengan yang saya bikin. Mereka pengen masuk UI, ya kan? Tapi mungkin ya mereka bukan anak bodoh ya. Cuman kan level ujian PTN kan di atas nilai sekolah gitu kan, di atas. Tingkat kesulitannya tuh di atas UN gitu. Ya akhirnya untuk bisa gitu mereka harus dapat guru yang bisa ada dan guru-guru itu adanya pasti di kota-kota besar yang punya PTN. Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Karena mereka ke situ. Nah, kalau yang masuk UI ya datang ke Depok gitu. Tapi ketika tadi datang ke Depok nggak punya temen, ya udah kita siapin dan alhamdulillah
Banyak, setiap tahun bisa ratusan. Dari mulai dengan cuman 8 siswa, sekarang udah hampir 200. Waktu awal-awal merintis ini memang salah satu pemicunya juga anak ya. Kan kalau dulu saya ngajar di sekolah gitu kan, jadi guru di sekolah itu kan ya honorer lah, ibaratnya honorer. Ada beberapa sekolah, ada beberapa bimbel gitu kan. Nah kemudian ada beberapa tempat ngajar saya itu minta ya nggak mau perpanjang lah dengan kami gitu kan, karena mereka punya kebijakan lain ya. Akhirnya ketika anak udah lahir, tempat ngajar saya yang tadinya ada berapa tinggal satu lah gitu. Kok saya punya anak malah tempat ngajar nggak ada ya gitu, malah berhenti gitu. Ya udah kemudian saya, wah ini nggak punya uang, mana mau lebaran, waktu itu ingat banget saya mau lebaran duit tinggal 300.000. Padahal beli susu anak aja itu langsung habis. Beli satu kali langsung habis. Dan itu lebaran masih sisa seminggu. Nah waktu itu nonton video Ustadz lah gitu kan, oh sedekah aja, sedekahkan separuh gitu. 300.000, saya bilang sama istri, dia tinggal berapa nih? 300. Ya udah yuk, saya bawa aja tuh ke Alfamart, itu ada kotak amal depan situ. Saya taruh 150.000 gitu kan. Kita lihat aja kembali apa enggak gitu kan. Maka saya berdoa, ya Allah ini bisa balik apa enggak nih, katanya engkau bilang ada gitu kan. Sementara anak gue baru lahir, gimana gitu. Waktu proses mulai sendiri itu ternyata oh, lumayan tuh, saya 3 bulan nggak bisa tidur. Ya kita waktu itu di titik nggak bisa mundur lagi gitu kan. Maju muridnya cuma ada 1, sehingga seminggu sebelum mulai program Supercamp itu muridnya cuma 2. Wah saya udah nggak bisa tidur. Mau jalan cuma dengan 2 orang, saya rugi karena nggak skala ekonomis. Cancel, dibalikin juga nggak bisa karena duitnya udah kita pakai. Ya udah saya nggak berhenti ya. Tadi istri udah mau nyerah aja, udah kita nggak jadi aja deh gitu. Tapi saya bilang ya nggak bisa, kita jalan terus aja. Pak, ini ada bukber nih di sekolah gitu kan. Oh ya udah, karena saya guru baru di sekolah, saya pikir nggak dapat apa-apa gitu. Ternyata begitu, oh ada THR Pak, yang nilainya kira-kira 10 kali lipat. Yang saya benar-benar nggak nyangka, karena saya baru masuk tuh 2 minggu. Malam itu dapat telepon dari sekolah penyedia provider internasional. Ya udah, Pak, bisa ngajar nggak Pak kali? Bisa. Kapan? Besok ketemu dulu. Begitu besok saya ke sekolah, saya pikir mau dites. Ternyata saya mau ketemu Mbak ini gitu. Oh, Pak Gali ya? Itu langsung masuk Pak, itu kelasnya. Teman-teman saya yang lain tuh pakai dites gitu kan, berhari-hari tes gitu, mondar-mandir. Saya nggak pakai tes. Ya nasib baik ya, ya rizkinya anak, saya bilang rizkinya anak. Akhirnya ternyata di situ saya dapat pelajaran ya. Bisa jadi jawaban doa kita tuh di luar kita duga ya. Waktu itu misalnya gini, ya Allah tolong dong perbanyak rezeki saya gitu kan. Tapi jawabannya justru dipecat. Kok jawabannya dipecat ya? Orang kita minta tambah rezeki, jawabannya dipecat. Ternyata mungkin itu jawaban doa kita. Ternyata ketika dipecat itu sebetulnya jangan mikir dipecat, tapi kita dipindah ke tempat lain yang saluran rezekinya mungkin lebih gede gitu. Akhirnya saya yang tadinya di tempat ngajar itu saya ngajar dari Senin sampai Sabtu dapat sekian juta, saya pindah ke tempat yang kedua di sekolah ngajarnya cuma 3 hari tapi pendapatannya 2 kali itu gitu kan. Ya benar loh, ini jawaban Allah. Mungkin kan kita berdoanya itu gitu. Makanya kalau dipecat, diberhentiin pekerjaan, terima aja dulu gitu. Siapa tahu itu jawaban dari doa-doa kita gitu kan. Kan kita minta doanya banyak rezeki. Ya kan? Tapi kita pikirnya ketika banyak rezeki itu malah dikeluarin. Padahal bisa jadi kan itu jawaban kita. Kalau kamu di situ terus mungkin nggak bakal dapet. Gitu. Saya mau kasih yang lebih. Dan akhirnya saya berikutnya jadi lebih santai gitu. Kalau kerja di suatu tempat, ya kalau masih ini syukur. Tapi kalau nggak keluar mungkin mau dikasih yang lebih gede di tempat lain gitu. Jenis program kita yang paling bawah itu 22 juta. Itu kelas intensif. Nanti pada saat sebulan sebelum ujian tuh. Di atasnya itu ada kelas alumni dan kelas reguler, itu kisarannya sekitar 40 sampai 45 juta. Itu sepanjang tahun. Nanti ada kelas persiapan yang Supercamp. Nah, ini ada 2 tempat.
Ada di hotel bintang sama yang nggak di hotel bintang. Kalau di hotel bintang itu harganya udah 70 juta. Kalau yang nggak hotel bintang itu 60 kisaran itu. Nah, sekarang sama tim marketing dibikin bundling. Program Super Camp plus reguler. Nah, itu kisaran 90 sampai 110 gitu. Setahun. Nah, kemudian ada juga yang lebih tinggi lagi, persiapan khusus kedokteran. Nah, itu ada yang 180 sampai 220 juta. Gitu. Program persiapan mau jadi dokter nih. Kita coba aja dan ternyata emang bener ada gitu kan. Jadi ada yang 200 juta persiapan masuk kedokteran. Nggak tahu orang Indonesia seneng banget jadi dokter gitu ya. Padahal jumlah fakultas kedokteran itu cuman negerinya aja cuma 31 loh. PTN-nya 80. Ya akhirnya ya mungkin kebutuhan dokter tinggi ya. Gitu. Ya udah, mereka begitu pengen jadi dokter. Ya karena belajar jadi dokter juga susah kan. Tapi mereka ya mungkin jadi punya prestis tersendiri kali ya jadi dokter di Indonesia. Nah, kita buka program dengan harga 220. Alhamdulillah udah bayar. Dan bahkan bukan buat tahun ini, buat tahun depannya lagi juga udah ada gitu. Dan kemudian juga saya concern sama SDM. Jadi SDM di Lavender tuh selalu di training ya, bahkan disertifikasi. Kita mulai menata human resource ya. Human resource kita, kalau saya ngajarin ke anak-anak, kamu tuh jangan cuman bikin anak orang pinter, tapi kaliannya sendiri juga harus pinter gitu. Jadi Lavender ini menjadi akademi bukan cuma buat muridnya, tapi akademi buat SDM di dalamnya. Tinggikan cita-cita kita gitu ya. Ya kalau Bung Karno bilang kan cita-cita setinggi langit gitu. Kalau jatuh masih di antara bintang-bintang gitu. Banyak kan teman-teman ini kan cita-cita bisnisnya tuh ya rendah gitu, cuma buat tambah-tambah, ya kan. Sekedar buat ya dapat uang belanja, gitu, bantu suami gitu. Ya kalau cita-citanya kayak gitu, insya Allah ya dapat juga gitu kan. Makanya saya mengajarkan ke orang-orang bukan sekedar cari uang, tapi bagaimana kita tuh membangun kekayaan. Jadi kalau apa yang harus kita bangun ya bisnis kita, cobain aja dulu gitu. Mau berhasil mau gagal, kita selalu nyoba, ya kan. Jangan mikirin entar gimana ya. Pokoknya saya nggak ingin jadi orang nyesel gitu kan. Jangan sampai saya kemudian hari saya nyesel karena nggak pernah nyoba. Mendingan saya gagal dalam mencoba daripada saya nggak pernah nyoba sekali. Itu nyesalnya lain. Bikin program Lavender aja juga nggak semuanya laku gitu. Kita program ini nyata gagal, bikin program ini kita bikin dulu yuk gitu kan. Nyata nggak berhasil gitu, nggak ada yang mau beli gitu kan. Tapi yang penting kita dicoba dulu. Kalau saya tanya, Pak, bisnis yang bagus bisnis apa? Bisnis yang bagus itu bisnis yang dimulai. Jangan kebanyakan nanya dulu gitu. Bisnis udah mulai aja gitu. Apa kek gitu. Apalagi zaman now ya kan. Ilmu tuh banyak ya. Berlimpah lah. Buku kalau mau baca banyak. Kalau malas baca buku ya dengerin YouTube aja tuh banyak juga gitu kan. Naikkan cita-cita kita, terus cobain ya mulai, terus ya konsisten dengan yang kita kerjain gitu. Jangan nganggap remeh usaha kita. Meskipun saya suka lihat bisa siapa? Saya cuma bikin cilok, Pak. Ya bikin cilok kalau 1 juta butir ya keren. Ya kan? Jadi nggak ada masalah gitu, apapun bisnis. Kalau buat saya yang penting itu menghasilkan. Hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi kalau kita prosesnya bagus, kita proses serius, jangan mikirin hasil, nanti hasilnya muncul sendiri kok. Pokoknya kita kerjain aja gitu, kita jalanin aja, kita kerjain aja sambil belajar gitu kan, sambil dalam perjalanan kita nanya orang kalau ini gimana gitu kan. Kalau kita bodoh sekarang nggak apa-apa, tapi kita nanya gimana caranya. Ya kan, habis itu kita bisa memperbaiki diri. Nah, lama-lama kita makin bagus. Jadi dan kita punya bisnis itu, punya usaha itu juga kan bukan cuman buat diri kita sendiri, tapi juga buat masyarakat dan bangsa. Makanya saya mengatakan kalau Lavender ini nggak jadi gede, itu jatuhnya zolim tuh sama bangsa dan negara gitu kan. Karena tugas kita adalah mulia loh, mencerdaskan kehidupan bangsa.